Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Baktiar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar ingin menyampaikan materi tentang partisipasi politik. Mari kita simak bersama, apa sih partisipasi politik? Partisipasi politik adalah keterlibatan suatu warga negara dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan itu sendiri. Tujuan partisipasi politik adalah yang pertama, sebagai sarana warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan untuk mengatur pemerintahan. Karena negara kita negara demokrasi, jadi berhak serta dalam pemerintahan. Yang kedua, sebagai ekspresi eksistensi individu atau grup pemerintah yang terlibat politik. Sebagai contoh, mahasiswa memiliki eksistensi dirinya dengan aktif dalam berpolitikan, dengan melakukan demokrasi salah tingkah penyalahgunaan dalam pemerintahan. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara yang pemerintahannya otoriter. Yang keempat, pembuka lapangan kerja. Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan meskipun hanya bersifat sementara. Contohnya panitia pengawasan pemilu. Selanjutnya kita akan membahas tentang piramida partisipasi politik. Yang pertama, aktivis adalah pejabat partai sepenuhnya waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Yang kedua, partisipasian adalah petugas kampanye, anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial. Yang ketiga, pengamat adalah menghindari rapat umum, anggota partai atau kelompok kepentingan, membicarakan tentang masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilu. Selanjutnya yang nomor 4, orang-orang yang apolitis adalah sebuah kelompok yang sama sekali tidak peduli dengan keadaan politik. Selanjutnya ada 2 bentuk dari partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi konvensional yang dilakukan secara wajar. Contohnya presiden dan wakil presiden. Yang kedua, partisipasi non-konvensional atau yang dilakukan tidak wajar. Contohnya demonstrasi. Yang terakhir, ada tipologi partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi aktif, suatu partisipasi yang berorientasi pada proses output dan input. Yang kedua, partisipasi pasif adalah partisipasi yang hanya berorientasi pada hasil atau menerima keputusan saja. Yang ketiga, partisipasi golput, suatu kelompok yang bersifat apatis, yang menganggap sistem politik itu ada sesuatu penyimpangan atau kekeliruan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.